Hai Smart Learners, yuk belajar bahasa Inggris di sini mudah dan simple. Pertanyaan ini sering muncul dalam soal reading comprehension atau soal pemahaman bacaan. Setiap ada teks, dia bisa dihadirkan lagi. Jadi, jika kalian sering mempelajarinya, pasti lebih mudah untuk menjawabnya. Nah, pertanyaan apakah itu? Soal-soal yang saya gunakan ini saya ambil dari salah satu buku latihan bahasa Inggris kelas 11 SMA. Satu pertanyaan yang sering muncul dalam soal reading comprehension adalah soal yang menanyakan topik. Contohnya, what is the text about? What is the letter about? What does the text tell about? Dan lain-lain. What does the letter tell about? Surat tersebut bercerita tentang apa? Jika ada soal seperti ini, berarti kita diminta untuk mencari apa inti dari bacaan tersebut. Tentunya kita harus membaca terlebih dahulu keseluruhan dari isi teksnya. Nah, setelah itu kita akan cari inti dari bacaannya. Biasanya inti dari bacaan ada di paragraf pertama, baris pertama, dan baris kedua. Tetapi kita harus mencari kata atau kalimat yang benar-benar mewakili inti dari bacaan tersebut. Si pengirim surat adalah Desi. Berarti sekarang kita akan mencari apa isi atau inti dari si Desi mengirim surat. Untuk lebih memudahkan kalian, berikut saya berikan terjemahannya. Dari pilihan jawaban A, B, C, D, E, sekarang kita cari kalimat yang sama yang ada di baris pertama atau baris kedua. Di sini ada kata urgent matter yang maknanya sama dengan problem, tetapi inti dari Desi mengirim surat bukan membahas problem. Pada baris ke-1 dan kedua tidak ada kata appointment. Yang ini tidak sama dengan yang ini. Yang ini maksudnya adalah suratnya Desi yang dikirim untuk Liza, sedangkan yang ini saya atau Desi sudah menerima suratmu atau suratnya Liza. Pilihan jawaban E tidak ada pada baris ke-1 dan kedua. Pilihan jawaban D sama dengan baris kedua. Yang intinya adalah permintaan maaf si Desi tidak bisa datang atas undangannya Liza. Jadi jawabannya adalah Smart Learners, jika channel ini dapat membantu kalian dalam belajar bahasa Inggris, boleh dong diklik like serta subscribe dengan setulus hati kalian. Karena dengan ketulusan hati kalian untuk berikan like serta subscribe, maka ilmu yang kita pelajari lebih berkah dan lebih bermanfaat. Soal berikutnya masih dengan pertanyaan yang sama. What is the letter about? Teks tersebut bercerita atau berisi tentang apa? Cara menjawabnya masih sama seperti soal yang tadi. Nah, sebelum kita membahasnya, silakan kalian jawab terlebih dahulu. Tips yang pertama, kalian harus baca keseluruhan dari isi teksnya. Tips yang kedua, jawabannya ada di paragraf pertama, baris pertama, atau baris kedua. Tips yang ketiga, jika kalian tidak mau terlalu pusing, maka caranya begini saja. Dari pilihan jawaban A, B, C, D, E, kita cari kalimat yang sama dengan kalimat yang ada di baris pertama atau baris kedua. Sekarang kita akan coba cara yang paling mudah ini ya. Kalimat yang ini hanya sama pada kata to stay dan holiday. Sedangkan kalimat do some activities in Indonesia itu tidak disebutkan. Kalimat yang ini sama sekali tidak disebutkan pada baris pertama atau baris kedua. Kalimat yang ini juga sama sekali tidak disebutkan pada baris pertama atau baris kedua. Kalimat yang ini juga tidak disebutkan. Nah, kalimat yang ini mengarah ke kalimat yang ini. Sekarang kalian sudah tahu ya jawabannya yang mana? Smart Learners, di channel ini saya sharing pengalaman saya belajar bahasa Inggris dengan cara yang mudah dan simple. Tujuannya adalah supaya kalian tidak semakin pusing dalam belajar bahasa Inggris. Kita lanjut soal berikutnya masih dengan pertanyaan yang sama. What is the letter about? Tentang apa surat tersebut? Silakan kalian jawab terlebih dahulu. Caranya masih sama seperti soal yang sebelumnya tadi. Kita gunakan saja cara yang paling mudah.
Pada pilihan jawaban A, B, C, D, E, di situ ada kata yang sama dengan baris pertama dan kedua, yaitu kata apartment. Ada di pilihan B, D, dan E. Sekarang kita singkirkan pilihan A dan C. Kata kuncinya ada di sini. We move into a new apartment. Kami pindah ke apartemen baru. Yang pindah ke apartemen baru adalah Sinta dan keluarganya, bukan Intan, dan juga bukan bercerita tentang shopping center. Jadi jawabannya adalah... Nah, sekarang sebagai soal latihan, silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Terima kasih senantiasa ikut belajar bahasa Inggris di sini. Semoga bermanfaat. Bye.